Warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Insinyur Asal Abdus Salam STMT IPM selaku pengampu dari mata kuliah Struktur Baja 2, kami dari kelompok sekolahan, saya Abdul Hadik, Saya Vika Triutami, ingin mempresentasikan hasil dari kerja kami. Mungkin langsung saja ke pembahasan, yaitu yang kita akan presentasikan pembangunan gedung baja sekolahan yang terdiri dari 3 lantai. Dari hasil perhitungan kami itu menghasilkan perhitungan sebagai berikut. Di latar belakang, bangunan sekolah merupakan salah satu infrastruktur yang sangat penting dalam mendukung proses belajar mengajar. Tetapi dengan menggunakan struktur baja juga banyak alasan yang sangat efisien. Salah satu ada 4. Nomor 1 itu kekuatan dan ketahanan. Nomor 2 fleksibel. Yang ketiga itu mudah dalam pemasangan. Yang keempat kualitas lingkungan. Dan dari beberapa alasan tersebut menghasilkan tujuan struktur baja pada bangunan sekolah, yaitu 1. Meningkatkan kualitas belajar. Nomor 2 meningkatkan keamanan. Nomor 3 menghemat biaya. Dengan menggunakan struktur baja itu dengan alasan yang telah tertera pada presentasi kami. Selanjutnya langsung lanjut ke perhitungan. Dalam desain struktur baja kami itu menghasilkan desain seperti yang tertera pada video, itu menggunakan baja dan 3 lantai. Kita bagi perhitungan menjadi beberapa segmen, yaitu 45 segmen, akan tapi ini untuk mempermudah kami dalam perhitungan. Selanjutnya perhitungan beban ekuivalen. Untuk perhitungan mungkin bisa dilanjut ke perhitungan menggunakan Excel. Ini hasil perhitungan kami, yaitu rumus dari segitiga untuk menghitung beban dan luasan. Dari luasan kita dengan menggunakan rumus segitiga menghasilkan hasil luasan sebagai yang tertera pada video dengan QD rumus yang tertera pada slide berikutnya. Nah, ini beban mati dari plat, itu terdiri dari plat, pasir, spesi atau renggang pada lantai, ada tegel dan Eternit atau ceiling. Itu menghasilkan jumlah dari 4,085. Itu menghasilkan QD sebagai berikut. Kemudian IL itu beban hidup, itu dari sekolahan beban hidup 3,83. Kemudian QD luasan itu dengan rumus hasil luasan meter persegi dikalikan dengan beban mati menghasilkan 20,68 pada segmen 1. Kemudian QL dikalikan luasan itu dengan rumus hasil luasan dikalikan beban hidup menghasilkan angka 19,389 pada segmen 1. Kemudian jumlah lantai itu ada 2 karena lantai 1 tidak dihitung bebannya. Ini langsung ke lantai 2 dan lantai 3 menghasilkan jumlah lantai itu 2 dan 3. Total kilonewtonnya itu dari hasil QD beban mati ditambah beban hidup dikalikan dengan jumlah lantai, kemudian menghasilkan angka 80,139. Begitu juga seterusnya pada luasan-luasan dari per segmen tersebut. Itu ada trapesium juga, kita menggunakan rumus trapesium, lebar atas ditambah lebar bawah dibagi 2 dikalikan dari tinggi atau panjang. Kemudian perhitungan dari beban hidup dan beban mati.
Itu lantai menghasilkan yang tadi 4,089. Kemudian beban hidup dari sekolahan itu 3,83. Kita menggunakan profil baja HWF pada kolom 300 dikalikan 300 dan IWF pada balok itu dengan profil 250 kali 125 dikalikan 10 dikalikan 19. Ini didapat dari tabel burung Garuda. Oke, lanjut ke beban dinding. Luasan dinding 44,5 atau 4,5 meter dikalikan tinggi dari dinding 3 meter. Berat jenis dari dinding itu 0,15 ton per meter persegi. Panjang atau lebar dinding 4,5 meter, tinggi dinding 3 meter, sedangkan beban dinding 2,025 ton. Jumlah dinding itu ada 32 sisi atau buah, kemudian totalnya 64,8 ton. Jika dijadikan ton itu menjadi 6 kilonewton, itu menjadi 648 dikalikan 10. Ki kolom, dimensi dari kolom itu 30 kalikan 30 atau 30 cm. Berat jenis 0,94 ton per meter, tinggi kolom 3 meter, beban kolom 0,02538 ton per meter, jumlah kolom ada 23 buah dan total jumlahnya itu 0,583. Balok itu dimensi pada burung Garuda, kita mengambil profil baja tersebut. Untuk berat jenisnya 0,0296 ton per meter, asumsi panjang dari balok 4,5 meter sama dengan lebar dinding. Kemudian beban balok itu 0,00500163 ton per meter persegi, kemudian dijadikan kilonewton per meter persegi sehingga menghasilkan 0,005. Kemudian balok 2 dengan panjang 3,5 meter, dimensi kita ambil dari tabel burung Garuda. Kemudian berat jenis 0,0296, asumsi panjang 3,5 meter, dan ki balok yang tertera pada video, jumlah balok lantai 1 dan lantai 2 itu menghasilkan beban 0,436 kN per meter persegi. Sedangkan jumlah balok lantai 3 itu 0,218, dan jumlah dari semua balok dari lantai 1 lantai 2 menghasilkan angka 0,654 untuk beban kilonewton per meter persegi. Lanjut ke profil balok. Mencari profil balok untuk bentang 4,5 meter itu beban mati 5,0625 meter persegi atau 4,085 Newton per meter persegi. Kemudian beban mati itu dari hasil perhitungan 5,0625 dikalikan 4,085 menjadi 20.680 kilonewton, atau jika dijadikan newton 2068. Beban hidup itu dari hasil tersebut dikalikan dengan 3,83 dari beban hidup sekolahan di slide sebelumnya, jadi menghasilkan 19,389 kilonewton. Jika jadikan 1,9. Kita cek balok di setiap segmen menggunakan profil baja tersebut. ID menghasilkan angka 2,068 dan
beban hidup 1,9. Kolom 1 1,4 dikalikan beban mati sama dengan 1,4 dikalikan 2,068 menghasilkan 2,89. Kolom 2 dengan rumus 1,2 beban mati ditambah 1,6 KL ditambah 0,5 LR menghasilkan 5,5216. Momen ultimate menghasilkan 5,522 ton atau 5.522 kg. Kita menghitung ZX, momen ultimate dibagi dengan 0,9 dikalikan FY. FY dari baja tersebut dengan 3,7 dan 240. MU momen ultimate 5.522. ZX sama dengan 5.522 dikalikan 10.000 dibagi 0,9 dikalikan 240 menghasilkan 255.648. Oke, dan SX dari hasil tersebut dikalikan 1481 dibagi 1,12 menghasilkan 228.257 dan profil baja IWF 285. LX 3.540. Syarat defleksi yaitu L dibagi 360. Ini 450 dibagi 360 menghasilkan 1,250 atau 12,5. Jadi Vmax izin 40 dikalikan M dikalikan L kuadrat. Oke, dari perhitungan tersebut kita menghasilkan 11,822 mm, sedangkan syarat maksimal letusan yaitu 1250. Jadi kita di bawah angka 12,50 kita nyatakan aman. Oke, kita lanjut ke sheet selanjutnya, yaitu diketahui S aksen C sama dengan 25 MPa, Fy sama dengan 240 MPa, Fc sama dengan 300 MPa, tulangan atas 10 mm, tulangan bawah 12 mm, T-nya sama dengan 120 mm, cover beton atau CV sama dengan 20 mm. Di sini kita mencari D. D sama dengan T dikurang CV dikurang 0,5 tulangan bawah sama dengan 120 dikurang 20 dikurang 0,5 dikali 12 menghasilkan 94 mm. Terus di hasil QD sama dengan 4,085 kN, Q1 lantai 2 sama dengan 3,83 kN, Q1 lantai 3 sama dengan 3,83 kN, dikonversikan ke kilogram menjadi 408,5, 383 dan 383 kg. Untuk mencari WU sama dengan 1,2 beban mati ditambah 1,6 beban hidup. 1,2 dikali beban matinya 408,5 ditambah 1,6 dikali 383 menghasilkan 1103 kg per meter persegi. Kita lanjut ke Q1 lantai 2 dengan ukuran 4,5 dikali 4,5 meter dengan dua arah. Untuk mencari MTX sama dengan minus 0,001 dikali 1103 dikali 5 akar 2 dikali 52 sama dengan minus 1161,46 kg per meter. Untuk mencari MLX sama dengan 0,001 dikali Q dapat dari sini
1103 dikali 5 akar 2 dikali 21 sama dengan 469,05808 kg per meter. Begitu seterusnya untuk rumus mencari MLY dan MLY. Dari hasil keempat ini yang dipakai adalah MLX yang dikonversikan ke kilonewton per meter menjadi 4,690508. Reinforcement. Selanjutnya untuk mencari reinformer. P0, mencari P0 dengan rumus 0,85 dikali B1 sama dengan 0,85. Untuk mencari PB sama dengan 0,85 dikali B1 dikali FC dibagi FY dikali 600 dibagi 600 plus FY. Di sini kita menghasilkan 0,054 yang dikonversikan persen menjadi 5,38%. Untuk mencari Pmax sama dengan 0,75 dikali PB. PB hasilnya dari sini. Menghasilkan 0,040 dikonversikan ke persen menjadi 4,03%. Untuk mencari Pmin itu didapatkan dari SNI. SNI tersebut 0,002 sama dengan 0,20%. Untuk mencari Rn dirumuskan Mu dibagi tulangan bawah dikali D kuadrat sama dengan 4,691 dikali 10 akar 6 dibagi 0,8 dikali 1000 dikali 95 akar 2 sama dengan 0,664. Untuk mencari M, FY per 0,85 dikali F aksen C. Dimasukkan FY-nya 240 dibagi 0,85 dikali 25 sama dengan 11,294. Bisa disimpulkan seperti ini. Lalu kita mencari P-nya sama dengan 1 per M dikali 1 min akar 1 dikurang 2 Rn dikali M dibagi FY sama dengan 1. Nilai M adalah 14,118 dikali 1 dikurang akar 1 dikurang 2 dikali 0,5 15 dikali 14,118 dibagi 240 menghasilkan 0,00281 dikonversikan ke persen menjadi 0,28%. Jadi Pmin lebih kecil daripada P lebih kecil dari Pmax. 2,20% lebih kurang dari 2,28% lebih kurang dari 0,040. Untuk luasan perlu atau AS dirumuskan sebagai berikut: P dikali B dikali D. P-nya 0,002809 dikali 1000 dikali 94 menghasilkan 264,0802 mm. Selanjutnya untuk Q1 lantai 3 dengan ukuran 4,5 dikali 4,5 M. Seperti yang sudah dijelaskan di Q1 lantai 2, bisa dibilang bagian sini sama digunakan di MLX. Reinformernya juga sama seperti lantai 2. Mencari N dan M juga sama dan dapat dilihat dari kesimpulan di sini. P sama dengan M 1 per M sama dengan 1 per 14,118 dikali 1 dikurang 1 dikurang 2 dikali 0,965 dikali 14,118 dibagi 240
menghasilkan 0,00218 dikonversikan ke persen menjadi 0,28. P min-nya adalah 0,20%, lebih kurang dari P 0,28%, lebih kurang P max sama dengan 3,23%. Luasan perlu AS sama dengan 0,028 dikali 1000 dikali 94 menghasilkan 264,08 mm. Oke, kita lanjut untuk tulangan dan stud. Desain tulangan atas. AS menggunakan rumus R min dikali B dikali D sama dengan 0,002 dikali 1000 dikali 95 sama dengan 190. Dan untuk AS R sama dengan R min dikali B dikali D 0,002 dikali 1000 dikali 120 menghasilkan 240. Untuk trial wear mesh-nya di M8 200, ASST sama dengan ASST. ASST menggunakan rumus 1/4 dikali P dikali D kuadrat, yaitu 1/4 dikali 3,14 dikali 8 kuadrat dikali 1000 dibagi 200 sama dengan 251,2 mm. Untuk M6 200, AST-nya 1/4 dikali 3,14 dikali 6,2 dikali 1000 per 200 sama dengan 141,3 mm. Untuk M10 200, AS aksen sama dengan 1/4 dikali 3,14 dikali 10 pangkat 2 dikali 1000 per 200 sama dengan 392,5 mm. Untuk tulangan tunggal AE8 dirumuskan 1/4 dikali 3,14 dikali 8 pangkat 2 menghasilkan 50,24 mm. Jadi 240 dibagi 50,24 sama dengan 400 sama dengan 4,78. Bulatkan menjadi 5 buah sama dengan 5 dikali 50,4 sama dengan 251,2. FC sama dengan 20 MPa, EC sama dengan 4700 dikali akar 20 MPa sama dengan 21019,39. FUB sama dengan 370 MPa, AB-nya 4678, FF-nya 9 mm, ASC 4500 dikali 20 sama dengan 54.540,000 mm persegi. D-nya dihasilkan dari 2,5 dikali TF 9 sama dengan 22,5 mm. ASST 1/4 dikali 3,14 dikali 16 akar 2 sama dengan 200,96 mm. QN1 dirumuskan ASST dikali FUB. ASST ini 201,06 dikali 370 sama dengan 74355,2 dikonversikan ke Newton menjadi 74,355. Untuk QN2 0,5 dikali ASST dikali FC aksen dikali BC sama dengan 0,5 dikali 200,96 dikali 20 dikali 121.019,4 menghasilkan 65147,99 Newton dikonversikan menjadi 65,14799,466 kilonewton. Yang kita gunakan adalah nilai yang rendah, yaitu menggunakan QN2 65,14799 kilonewton. Untuk gaya geser horizontal FN1 dirumuskan AG dikali FY.
4678 dikali 240 sama dengan 1122720 Newton dikonversikan menjadi kilonewton 1122,72. Fn2 dirumuskan 0,85 dikali Fc dikali ASC sama dengan 0,85 dikali 240 dikali 720000 sama dengan 146880000 Newton dikonversikan menjadi kilonewton 1468880. Yang kita ambil nilai yang paling kecil dari kedua ini, yang paling kecil adalah ini Fn1 yaitu 1122,72 kilonewton. Untuk jumlah stud konektor, N sama dengan F dikali H dibagi 2 dikali Qn2 sama dengan 1122,72 dibagi 2 dikali 65,148 sama dengan 8,62 dibulatkan menjadi 9 buah baut. Untuk jumlah bentang 4500 mm dirumuskan L per N plus 1 dimasukkan 4500 dibagi 9 tambah 1 sama dengan 45 buah. Untuk jarak antar stud bentang 4500 itu sama dengan 45 per 9 sama dengan 5. Oke, begitulah perhitungan yang sudah kami sampaikan. Dari hasil perhitungan yang sudah kami sampaikan tadi menghasilkan desain struktur yang kami buat dinyatakan aman dengan ukuran dan profil baja yang tertera pada video. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam pengerjaan ataupun pembuatan video yang kurang berkenan pada Pak Asal. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.